Women Adventure Course ini adalah bagian perjalanan panjang dari keberpihakan kita dalam membuka ruang belajar bagi para perempuan penggiat alam bebas. Kegiatannya itu seperti latihan bersama dengan beberapa materi, maka kemudian muncul namanya Women Adventure Course. Pertama karena saya juga suka berpetualangan dan bisa dibilang juga aktif di kegiatan ruang luar, dan kayaknya menurut saya penting untuk membekali diri saya dengan pengetahuan bagaimana cara kita berpetualang dengan alam. Kita ngebahas apa aja yang harus teman-teman tahu tentang menghitung kalori makanan, kemudian apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menghitung kebutuhan perbekalan yang harus dibawa. Kemudian mereka juga sangat antusias ketika mulai mencoba memasak nasi, sesederhana nasi aja karena mereka biasanya tidak melakukan itu ternyata. Tanpa perlengkapan yang memadai saat di perjalanan, kita akan merasakan kesulitan ataupun hambatan yang mungkin dapat mengganggu rencana perjalanan kita yang harusnya nyaman, aman, menjadi mimpi buruk malah jika dia tidak mempersiapkannya dengan baik. Dan begitu kalian masak, jangan memasak terlalu berat. Terima kasih pertanyaannya. Asma, ini juga sering ditanyakan. Saya kasih materi seputar wilderness medicine atau outdoor medicine. Ada beberapa outline ya. Jadi satu tentang persiapan bagaimana kita melakukan perjalanan, kemudian tentang trauma lingkungan, baik panas dinginnya seperti hipotermia, hipertermia, kemudian tentang evakuasi balut bidai, kemudian tentang dasar-dasar bagaimana kita menangani penanganan luka saat di dunia ruang luar ya. Jadi dengan segala keterbatasan. Tujuan dari memilih materi ini sendiri adalah biar untuk meningkatkan skill saya dalam hal perawatan. Ini bakalan sangat penting dan sangat luar biasa banget buat aku untuk kegiatan sehari-hari atau keseharian saya sendiri. Kemudian tentang altitude sickness juga, karena miris ya, kita negara tropis, tapi kebanyakan kecelakaan yang muncul adalah hipotermia. Pendaki-pendaki kita atau penggiat ruang luar itu mereka sebenarnya masalah utamanya di pengetahuannya. Sebenarnya udah ada background lah ya, udah ada background, cuman memang ada beberapa hal yang memang mungkin ada blind spotnya mereka. Sehingga kita, saya dan Nadia ini ngebantu di sisi lebih apa ya, teknis dari pengalaman, sharing pengalaman gitu kan, karena kita sudah melakukan beberapa kali ekspedisi dan tahu nih celahnya di mana, mungkin yang teman-teman dari teman-teman WAC ini yang belum dapat celahnya di mana. Satu hari itu sangat padat dan jelas banget karena dijelaskan disertai gambar-gambar yang nyambung gitu sama yang mereka ceritakan gitu. Jadi lebih realistis. Peserta secara umum mereka sangat antusias karena mereka sudah mulai berani bermimpi. Selain persiapan perjalanan secara umum atau pendakian secara umum, ekspedisi secara umum, kita juga harus mempersiapkan alat-alatnya. Jadi saat nanti di kondisi kontur atau cuaca seperti ini, kita harus pakai kamera yang seperti apa. Dan kita durasinya perjalanan berapa lama, kita harus bawa memori berapa, harus membawa batu baterai berapa. Sekarang mereka lagi melakukan simulasi membuat video. Sebenarnya video pendek aja karena durasinya juga nggak terlalu panjang. Jadi mereka boleh berkreasi. Yang penting ada proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Jadi mereka agar tahu flow-nya. Nah ini mereka lagi pada nyebar. Ada lagi shoot, ada yang lagi milih musik, ada yang cari narasi. Jadi mereka udah melakukan tugasnya masing-masing. Nanti setelah itu baru kita nilai bersama hasil video yang mereka buat. Melalui dokumentasi kita bisa menemukan informasi, dan menurut aku juga dari video itu kita bisa menikmati ulang
dari dokumentari kita bisa membuat histori. Selama 2 hari kegiatan ini sebetulnya saya lihat bukannya mereka tuh nol sama sekali dan nggak punya pengetahuannya gitu. Tapi mungkin karena kita berkumpul bersama-sama, terus mendapatkan banyak masukan dari teman-teman sebayanya juga, selain dari saya lihat mereka antusias sekali menambah keilmuan dan banyak banget hal-hal baru yang mereka pelajari di Women Adventure Camp 2023 ini. Basic life support. Kenapa aku lebih suka itu? Karena kita akan berada di alam bebas, di mana tingkat bahayanya itu cukup tinggi. Jadi dengan mengambil BLS ini, kita setidaknya tahu penanggulangan atau first action untuk siapapun yang terkena cedera atau bahaya di alam bebas. Waktu pas penempaannya sih kita nggak semua orangnya bikin pisau ya, karena waktu juga. Jadi kita coba ngemancing rasa penasaran peserta dan ternyata berhasil juga, dan nggak harus bikin pisau sampai beres sih. Karena dari mereka juga ada yang capek kan, aduh capek mukul, tapi juga seru gitu. Teman-teman telah belajar di sini, telah menimba ilmu di sini, dan alam di sekitar kita mendukung kita. Harapannya dari Women Adventure Course ini semua peserta bisa mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat. 1, 2, 3 orang yang mendengarkan hari ini akan dibagikan kepada 3, 4, 5 orang yang lain. Dan pengennya pelajaran yang didapat dari sini diterapkan dan diteruskan lah, ekspedisi terus kita, cewek-cewek. Prestasi kegiatan alam bebasnya setara potensinya dengan mereka para lelaki di Indonesia maupun di dunia. Dan tentunya harapan saya untuk Eger adalah Eger terus memberikan dukungan kepada perempuan-perempuan yang mau melakukan ekspedisi dan kegiatan luar ruang. Kanan, depan. WAC 2023 untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia.